Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tuti Handayani, NIM 25928002 Universitas Islam Indonesia akan mempresentasikan terkait implementasi long short-term memory untuk analisis sentimen. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah di mana perkembangan natural language processing dan deep learning telah mendorong peningkatan metode analisis untuk memahami opini pengguna dalam bentuk teks seperti ulasan film. Analisis sentimen menjadi penting karena mampu mengidentifikasikan kecenderungan positif atau negatif dari suatu review secara otomatis, khususnya pada data yang berukuran besar. Namun, teks ulasan yang panjang dan kompleks menimbulkan tantangan dalam menangkap konteks jangka panjang, sehingga diperlukanlah model yang mampu mempertahankan informasi sekuensial. Oleh karena itu, makalah ini mengimplementasikan arsitektur long short term memory untuk mengklasifikasikan sentimen pada dataset IMDb dengan tujuan mengevaluasikan efektivitas model dalam membedakan ulasan positif dan negatif secara akurat. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah natural language processing, merupakan cabang kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Nah, NLP ini memungkinkan sistem untuk memahami, memproses, dan menganalisis teks secara otomatis. Teknik klasifikasi teks untuk mengidentifikasikan polaritas opini seperti positif atau negatif banyak digunakan dalam analisis review produk, media sosial, dan survei pelanggan. Selanjutnya adalah tokenisasi, padding, dan word embedding, merupakan sebelum diproses oleh model, teks perlu dikonversi menjadi bentuk numerik melalui tokenisasi. Nah, tokenisasi ini memecahkan teks menjadi unit kata yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk indeks berdasarkan vocabulary. Padding digunakan untuk menyamakan panjang setiap sequence agar dapat diproses oleh model LSTM. Kemudian word embedding merupakan teknik representasi kata dalam bentuk vektor berdimensi tetap. Next, long short-term memory ini merupakan pengembangan dari RNN yang dirancang untuk mengatasi masalah vanishing atau vanishing gradients. Arsitektur ini memiliki mekanisme gate seperti input, forget, dan output gate yang memungkinkan penyimpanan informasi jangka panjang. Oleh karena itu, LSTM efektif digunakan dalam klasifikasi teks dengan panjang sequence yang besar. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya adalah implementasi project dengan model LSTM yang sudah didefinisikan. Hasil trainingnya diproses seluruhnya adalah 4%. Nah, implementasi projectnya dapat dilihat dari hasilnya, yaitu nilai akurasinya menunjukkan bahwa secara keseluruhan model mampu mengklasifikasikan sekitar 87% data dengan benar. Kemudian precisionnya mengidentifikasikan bahwa sekitar 87,5% benar-benar merupakan kelas positif. Sementara itu, recall menunjukkan bahwa model mampu menangkap 88% dari seluruh data yang benar-benar positif. Nilai F1 skornya dapat dilihat yaitu 0,877, mencerminkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall, sehingga performa model dapat dikatakan stabil. Selain itu, untuk ROC-AUC-nya sebesar 0,8768 mengidentifikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara kelas positif dan negatif secara keseluruhan. Next, implementasi project evaluasinya yaitu berdasarkan convolution matrix ini model menunjukkan kinerja klasifikasi yang baik dan seimbang antara kelas 0 atau negatif dan positif atau 1. Dari total data sebanyak 4.373 data aktual negatif berhasil diprediksi dengan benar sebagai negatif true negatif. Sementara 627 data negatif sebagai Sementara 627 data negatif salah diprediksi sebagai positif atau false positif. Nah, pada kelas positif sebanyak 4.395 data berhasil diprediksi dengan benar sebagai positif true positif, dan 605 data positif salah diprediksi sebagai negatif atau false negatif. Selanjutnya, kesimpulannya adalah secara keseluruhan model sudah memiliki performa yang cukup kuat dengan tingkat kesalahan yang relatif seimbang antara false positif dan false negatif, serta tidak menunjukkan bias yang ekstrem terhadap salah satu kelas. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.